Halo, Assalamualaikum teman-teman. Izin perkenalkan, saya Galuda Salati, peserta pelatihan dasar CPNS KP2 MI kelas A3 kelompok 3. Choice-nya hari ini adalah, kamu tim mana? Komitmenmu terhadap nilai-nilaimu menguat di tengah keterbatasan atau justru mandek, nggak growing saat diberikan banyak ruang untuk memilih? Bagi beberapa orang, nilai-nilai idealisme diuji saat lapang, saat ruang dan resources yang ada lebih dari cukup. Tetapi, banyak juga orang yang tetap mempertahankan nilai-nilai idealisme di tengah keterbatasan, sumber daya yang kurang mendukung, dan nihilnya ruang untuk memilih. Begitu juga termasuk dengan implementasi nilai berakhlak ini, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemarin pada forum presentasi dan diskusi pembelajaran sinkronus berlangsung hangat dan seru. Diskusi yang difasilitasi oleh pengajar Widya Iswara, Bapak Ali, sangat menarik perhatian saya, apalagi saat pertanyaan kritis dari rekan kelompok muncul. Apakah suatu instansi X yang sedang banyak disorot karena beberapa kebijakan maupun karena blunder lisan para komunikatornya masih layak dijadikan sebagai contoh instansi yang menerapkan core values berakhlak? Kemudian rekan yang lain menanggapi dan disepakati oleh Bapak Ali bahwa seporak-porandanya public trust terhadap penerapan core values berakhlak pada suatu instansi secara kolektif masih sangat terbuka lebar potensi, ruang maupun resources untuk menerapkan core values tersebut. Yap, keberadaan individu-individu ASN di instansi tersebut menjadi salah satu kunci. Mereka masih sangat dapat menjadi motor penggerak resources yang ada, baik melalui peraturan maupun karakter individu sendiri untuk mengupayakan penerapan core values berakhlak. Kemudian kita diarahkan untuk menganalisis individu-individu seperti Pak Broto, kepala sekolah yang bersama 10 guru lainnya konsisten antar jemput siswa selama 8 tahun. Dedikasi dan pengabdian Ibu Sri Handayani untuk menempuh medan yang tak mudah agar sampai ke sekolah. Dan perjuangan Pak Ahmad Haris yang berenang menyeberangi pulau untuk mengajar. Keterbatasan sumber daya manusia, alat, fasilitas, maupun dukungan fisik moral lainnya direspon dengan penerapan berakhlak yang mewujud nyata dalam implementasi real. Bukan sebatas tahap internalisasi nilai saja, yap, sudah dieksternalisasi. Jadi, cerminnya ada pada diri saya sendiri. Makin dipandang, makin banyak celah, berakhlak minus. Pertanyaannya tidak hanya pada contoh instansi sebelumnya, namun pada diri saya sendiri, sudahkah dengan layak saya menerapkan core values berakhlak pada instansi tempat saya bekerja? Ternyata resources yang lebih dan memadai, ruang dan kesempatan untuk memilih bermanfaat tidak lantas menjadi standar kemampuan individu maupun instansi dalam menerapkan core values berakhlak. Kita tidak bisa menunggu kebutuhan kita terpenuhi baru responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsistensi dimulai dari tekad, kemauan diri yang kuat, bukan dari jabatan maupun power yang melekat. Kinerja terbaik juga bukan dinilai batas kemerawatnya achievement, tapi tentang sederhana, keuletan menyelesaikan tugas, kepedulian untuk memberi, menerima, dan menyebarkan peran dimulai dari kesadaran diri. Ketundukan harus disandarkan pada tata aturan, bukan pada relasi kekuasaan. Resiliensi dan endurance untuk memecahkan masalah ternyata juga bukan lahir dari kemewahan dan privilege mata. Dan peran core values berakhlak ini dapat dioptimalisasikan melalui sinergi kolektif. Cukup sekian pengalaman saya dalam memahami materi agenda 2 yang dapat saya tuangkan dalam video learning journal ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.